Sementara Dok ini kan rodo mortate rodo ado kan. Teknik fisika dan kopi. Walaupun gile pandangan orang awam kan mortate rodo ado, walaupun kalau tadi kita sudah sepakat bahwa kopi itu adalah teknik fisika. Bagaimana Dok menjelaskan itu, atau bagaimana, ada cerita-cerita nggak sih sama orang tua dulu? Atau tiba-tiba orang tuanya, oke le, go, tak dukung 100%. Enggak lah pasti. Waktu itu sebenarnya yang dipingin orang tua itu minimal iso koyo orang tua lah. Istilahnya minimal bisa sama kayak orang tuaku sekarang gitu. Cuma kan di situ aku mikir emang kamu orang tua pernah nanyain ke kita kalau kamu sukanya apa, kamu kepingin jadi apa, itu kan nggak pernah ditanyain kebetulan kalau aku ya. Akhirnya ya ketika aku memutuskan untuk waktu kuliah itu menekuni di barista ya, orang tua sing penting jaluke mek lulus sosek gitu loh. Nah, setelah lulus waktu itu aku kan nggak pernah tuh ngelamar di mana tuh kan nggak pernah sih Mas, Mbak. Berarti ijazahnya masih virgin ini. Masih. Gak tahu di fotokopi karo Dok. Bahkan ijazah D3 aku masih belum tak ambil. Terus Dok. Nah, waktu itu setelah aku lulus ya, akhirnya orang tua cuma pengen mungkin kalau aku dari sudut pandangnya orang tua aku sebagai orang tua kan pasti nggak pengen lah anaknya salah memilih jalan hidupnya ke depan atau untuk masa depannya. Jadi kekhawatiran itu pasti ada. Cuma di sisi lain waktu itu karena aku masih punya idealis, si enom, aku belum mempertimbangkan hal itu. Akhirnya dengan kekeh, aku ini gak seneng teknik fisika. Dan aku gak seneng aslinya kuliah na ITS. Tapi kok biar kalian paksa untuk masuk di ITS gitu loh. Aku masuk ITS mbok paksa, tapi tak jalani dan setelah lulus iki aku coba mbok paksa lagi gitu loh. Akhirnya ya setelah lulus itu banyak polemik juga sih. Akhirnya ya aku waktu itu baru menyadari bahwa ya udah orang tua memang pengen yang terbaik untuk anaknya. Orang tua nggak pengen anaknya terjerumus ke hal-hal yang nggak baik untuk dia di masa depan. Ketika aku menyadari itu ya udah aku mengcombine hidupku yang tak sukain dan kepinginannya orang tua kayak gimana. Waktu itu aku ikut rekrutmen PLN lolos sampai Jogja waktu itu. Sampai sing ditusbol itu loh Mas. Nah, tapi itu kayak ya udahlah tak jadikan ini aja bukti bahwa ya gitu loh aku sambil daftar kerja gitu loh. Tapi di sisi lain aku juga nyeriusi juga waktu itu aku jadi barista. Sampai pada akhirnya di Jokopi aku kan awalnya memang jadi barista. Jadi jenjang karirku itu kalau boleh tak jelasin, awalnya aku jadi barista di awal 2018 sampai September 2018. Terus jadi supervisor di September sampai Januari 2019. Terus habis itu naik lagi jadi manajer produksi di 2019 sampai 2019 akhir. Terus jadi operational manager dari November sampai 2020, baru di 2020 akhir kemarin itu aku diangkat jadi COO atau direktur operasional lah istilahnya di Jokopi. Itu kan step-step yang tak lalu itu bertahap sekali gitu loh. Dan akhirnya ketika aku bisa membuktikan ke orang tua aku bahwa pekerjaan jadi barista itu nggak sepele gitu loh. Maksudnya kalau aku punya mimpi yang tinggi, aku bisa mencapai sampai titik yang tak capai sekarang. Dan kalau aku ngelihat orang tua aku itu tipenya gini, kan jadi kok ini ki apa sih yang bisa mbok kasih gitu, apa yang bisa mbok kasih manfaat ke orang lain gitu loh. Akhirnya kan waktu itu aku sering diundang jadi pembicara, sering diajak sharing, ngisi kuliah tamu di D3 juga waktu itu. Akhirnya dari situ orang tuaku
mulai mengerti gitu loh. Oh, anakku ini ternyata terjun di dunia ini masih bisa memberi manfaat untuk orang lain gitu loh. Bisa sharing pengalamannya. Karena background EBS ku kan yo dosen gitu loh. Iya, Maksud yo seorang dosen anaknya itu barista gitu kan. Opo gitu kan. Akhirnya kan aku membuktikannya ya harus bisa memberi manfaat untuk orang lain itu aja. menarik sih Jus. Maksudnya Dok dan keluarganya sampai berpikir loh bermanfaat kepada orang lain. Maksudnya aku tadi nggak berpikir ke situ loh. Itu luar biasa. Dan tapi aku tuh kalau ngelihat dari ceritanya Dok tadi tuh ya kan berarti Dok, kamu tahu, maksudnya kamu kan pertama jadi barista, terus dengan step-stepnya tadi tuh ya, itu tuh Ya, kayak kamu jadi manajer apa sih, manajer reproduksi ya, sempat jadi manajer manajer produksi, ya. manajer operasional. Nah terus kan kamu tuh ilmumu itu dari mana? Atau kamu dapatnya tuh ya sambil jalan, atau belajarnya otodidak, atau aku kan nggak ngerti nih manajer produksi itu kerjanya apa, itu kan aku nggak terlalu tahu ya, nggak terlalu paham. Nah tapi untuk kamu mendapatkan ilmu-ilmu itu dan kamu bisa menjadi itu dan kamu bisa berkembang terus, itu kan kamu pasti ada step belajarnya kan, atau tahu ilmunya dari mana itu tuh gimana tuh prosesnya tuh? Ya, untuk kayak apa ya, dulu itu aku sukanya di Jokopi itu memang dari awal. Kenapa kok aku benar-benar memasrahkan karirku ini di Jokopi gitu loh, memasrahkan karirku ke usahanya teman-temanku gitu loh. Karena aku ngelihat ada nilai lebih yang dipunya teman-temanku selain mereka itu. Yang pertama istiqomah, walaupun apapun pencapaiannya itu yang penting istiqomah, yang penting terus-terusan, walaupun sedikit ya wis pokoknya jalan aja terus. Terus yang kedua itu nggak cepat puas. Terus yang ketiga itu selalu ingin berkembang. Jadi makanya di situ aku melihat peluang untuk aku bisa nih belajar di sini gitu loh. Aku bisa memanfaatkan kesempatan di Jokopi ini buat belajar gitu loh. Dan teman-temanku juga selalu bilang, ya kita semua sama-sama belajar. Yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu itu ya karena semua proses kita di Jokopi, mulai dari aku barista, manajer dan lain sebagainya, itu juga pengalaman by di lapangan gitu loh. By aku tahu langsung di lapangan prosesnya. Learning by doing. Mulai aku kalau barista itu kan cuma menyajikan kopi, dia berada di garda depan kedai kopi, dia menawarkan, dia membikinkan minuman sesuai SOP, kemudian menyajikan. Udah sebatas itu aja. Tapi ketika kamu diangkat jadi supervisor, kamu nggak bisa hanya sekedar itu. Kamu dituntut untuk bisa mengevaluasi baristamu yang di bawahmu. Ini kurangnya apa barista ini? Akhirnya aku belajarlah, oh gimana caranya ngajarin anak ini, gimana caranya membuat atau menyusun sebuah SOP yang standar untuk mereka jalan kerja. Akhirnya ketika jadi supervisor, ketika berubah jadi manajer itu juga aku lebih kompleks lagi mengurusi gudang gitu kan, supply chain waktu itu. Jadi aku kenal bahan-bahan kopi itu apa aja, cara belinya gimana, ilmu negosiasi sama vendor itu kayak gimana, R&D produk itu kayak gimana. Terus akhirnya naik lagi sebagai manajer operasional, itu lebih kompleks lagi yang mengurusi operasional seluruh kedai gitu kan. Itu lebih kompleks lagi, gimana kamu ngatur kedai-kedai yang udah banyak ini jadi misalkan udah punya standar dan menjalankan standarnya itu, terus gimana caranya dia berkembang. Dan akhirnya seiring berjalan waktu, akhirnya aku jadi direktur yang sekarang ini. Ya juga teman-teman yang di kedai pun juga sekarang sudah melalui proses yang kemarin-kemarin udah tak lalui gitu loh. SOP yang tak buatkan udah dijalankan dengan baik, oke. Terus akhirnya ya sekarang fokusku sebagai direktur operasional ya, gimana caranya membuat itu sustain dan itu bisa lebih mudah gitu. Mudah untuk lebih expand. Karena jangan kedepannya kan pikirannya tuh untuk expand. Ntar biar gitu. Bisa sebanding dengan Starbucks gitu ya. Benar kan? Benar. Harus ada di mancanegara gitu kan.
Benar. Targetnya itu sampai mendunia memang, Mbak. Kalau Iya, iya, fisika bagus, Jokowi itu bagus, harus bagus. mendunia. Mendunia walaupun si tok cabang ini Korea kan harus mendunia, Dok. Benar. Yo, tapi yo gak sependek itu talah. Tapi menarik sih, Ki. Maksudku gini, dari ceritanya Ndok tadi, dari apa yang disampaikan sama Ndok tadi, apa namanya, kayak apa ya, istilahnya sering kali nih kita atau mungkin adik-adik atau teman-teman kita ketika mau memulai sesuatu yang baru, tadi kan Dok bilang kan kalau misalkan kamu pengen berusaha, pengen wirausaha, emang kamu butuh modal, tapi modal itu bukan hal utama yang harus kamu miliki ketika kamu mau wirausaha, yang ada duit. duit, maksudnya duit gitu kan. Nah, tapi modal ilmu dan modal pengalaman itu penting gitu kan. Dan caranya itu, yaitu tadi yang Dok sudah sampaikan ke teman-teman semuanya yang mendengarkan ini, kalau kalian misalkan kamu pengen buka bengkel, nah kalau ujuk-ujuk buka bengkel semacam Ahas, bisa-bisa kamu rugi nanti kalau nggak tahu ilmunya. Jadi ya step paling awal adalah istilahnya koyok nunut, numpang ke sesuatu Mencari ilmu. Melu uang. Melu uang sih. Nah, tapi melu uang juga nggak boleh cuman aku melu uang, aku dibayar selesai. Tapi kita harus punya pikiran untuk terus berkembang kayak gitu kan. Nah, menurutku itu sih yang kadang kita itu lupa dan sering kali dari beberapa case yang pernah aku temui ya, tidak cukup berani untuk mengambil resiko. Dalam artian adalah kayak maunya itu enak gitu loh, Dok. Maunya itu kayak aku udah ngeluarin uang, aku mau buka usaha, ya usahaku harus gede kayak gitu kan. Tapi nggak mau nyoba dari bawah kayak gitu. Itu sih yang tadi aku cukup poin yang bisa di-highlight dari Endok, bahwa kita itu melakukan sesuatu dari little step. Jadi step-step kecil, yang penting nggak mandek intinya kok, tapi kudu tetap melaku terus kayak gitu. Itu tadi bagus sih. Ya Buki, menurut Buki. Aku tadi tertarik deh ketika dirimu bilang resiko dan konsekuensi. Pas mau ambil jalan ini, Dok, berarti kan dirimu wis pernah berpikir dong, wah resiko dan konsekuensi ke depan aku ambil jalan ini sepertinya akan kayak gini. Nah, resiko dan konsekuensi tersebut ada yang kejadian nggak? Dan misalnya yang paling buruk, paling yang membuat dirimu down, ada nggak? Resiko itu aku lebih nggak mikir resiko sih. Karena waktu itu aku cuma berpegang teguh pada kalau misalkan kamu sudah memilih jalan ini, ya kamu harus bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya apa? Ya kan kerja sungguh-sungguh, kan belajar sungguh-sungguh. Yang tak pegang cuma itu aja sih sebenarnya. Aku nggak mikir sampai misal iki Jokowi yang sekecil waktu itu terus marung di tengah-tengah, ikut Jokowi bangkrut, terus aku harus ngapain, itu aku nggak sampai mikir kayak gitu sih, lebih tepat. Nggak sampai dong. Ya sebenarnya itu juga salah sih sebenarnya gitu kan. Mungkin ya secara sederhana kalau misalkan waktu itu aku mikirnya kayak gitu, maka yang datang itu akan negatif vibes terus sih. Ya, kalau aku mikirnya hal-hal yang jelek gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu. Jadi kalau aku terus berpikiran positif, aku tetap kayak selalu husnudon gitu kan. Akhirnya itu yang memacuku untuk selalu untuk ayo tempat terus, ilmumu itu gak spiro. Ayo gali kerja keras gitu. Wah, menarik. Super sekali. Aku kayak harus belajar dari Endok ini untuk berpikir positif, terus. Aku merasa tertampar oleh Endok. Memang tapi benar, sih, Endok spesial. Aku pribadi kadang terlalu banyak memikir resiko dan konsekuensi dan akhirnya gak melaku. Gak melaku, cuma piapi. Jadi yang penting adalah jalan dulu ya kan? Ya benar, karena kalau jalani aja dulu. Kalau nggak jalan itu kita nggak bisa evaluasi gitu loh. Seenggaknya kalau kita nyoba dulu, yang penting lakukan yang terbaik. Ketika itu gagal, itu kan nanti akan tahu evaluasinya gimana dan kedepannya harus gimana biar enggak kayak gitu kan. Dok. Soalnya gimana? Enggak, lanjutkan dulu. Sorry. Soalnya kayak aku sering di Jokopi ini juga aku ketemu
banyak orang yang keren-keren, orang-orang Surabaya yang punya usaha yang juga udah oke gitu. Aku selalu discuss sama mereka pun ya intinya kon harus ini dulu, trial and error dulu yang banyak. Itu yang bikin kamu kuat untuk kedepannya, untuk sustain itu ya dari kamu nyoba. Pokoknya lakonono sik, kon ngerti iku salah, iku mbok benerin, itu adalah sebuah evaluasi atau sebuah prestasi buat kamu kedepannya, buat sangumu besok. Penting melaku sih pokoknya. Apa caranya pokoknya melaku ya. Enggak, tapi Dok, aku penasaran tadi kan kamu sempat ngomong ke orang tuamu tuh tadi agak tarik ke belakang ya. Orang tua mengenai waktu kamu bilang kalau ini Pak Bu atau siapa ayah atau ibu, aku udah dipaksa buat masuk ke ke kuliahnya di sini gitu kan. Nah, terus setelah kuliah ini aku mau menentukan jalanku sendiri kan istilahnya kasarannya ngono lah kayak aku pengen melaku nang kene kayak gitu kan. Nah, waktu itu Dok, saat itu tuh ketika kamu jalan di Jokopi, support apa yang diberikan orang tuamu atau malah ini bukan menjelekkan ya, tapi kalau misalkan boleh berbagi cerita, bagaimana sih kondisi saat itu? Apakah orang tuamu itu mensupport kamu dalam artian support uang ataukah kayak ya wes sakarepmu urusanmu, aku gak mau ngasih kamu uang sepeser pun, kamu harus bisa survive sendiri atau kayak gimana waktu itu? Dan akhirnya kamu kayak punya aku akan buktiin nang ke orang tua aku kalau aku itu bisa di sini dan emang passionku di sini aku seneng nang kene kayak gitu loh. Itu gimana, Dok? Mungkin bisa buat masuk cerita dari teman-teman. Kalau support orang tua itu apa ya? Hampir kayak ini sih. Karena aku awalnya jadi barista di sebuah coffee shop yang baru merintis, itu kan ya pasti duitnya nggak seberapa gitu loh. Dan orang tua aku memahami sekali itu, ya wes supportnya adalah ya tetap ngasih aku duit bulanan. Oke. Tapi kayak aku tuh nggak minta, kayak beda sama kayak kuliah. Kalau kuliah kan kalau nggak dikasih kan aku minta. Tapi ketika aku kerja, itu aku nggak pernah. Setelah lulus itu nggak pernah minta sama sekali. Tapi orang tuaku yang ngasih. Baru ketika aku wis isok koyo apa ya? Ya wis lumayan lah gitu kan. Dapatku lumayan ketika aku dikasih. Ya aku bilang ke orang tuaku, wis gak usah kayak adik aja gitu loh. Wis gak usah kayak adik aja, aku wis ono kok wis cukup wis bisa. Nah, dari situ orang tua baru oh ya wis berarti anakku ini iso urip dhewe, gak usah tak kasih uang bulanan udah bisa hidup sendiri gitu. Kayak gitu. Terus sama kayak sering nanyain iki temenan ta Jokopi ku. Iki kok nek Jokopi bangkrut kok ya opo? Engko lek iki gagal ya opo? Ya, aku cuma bisa ngasih kepercayaan ke mereka aku cerita keseharian di Jokopi ya kayak gini, aku belajar kayak gini. Kalau misalkan nanti ada yang gagal-gagal ya itu nanti urusan belakang lah. Yang penting aku percaya nah arah-arah ini perusahaan yang akan menuju ke perusahaan yang profesional gitu loh. Tapi yo sabar, enten ono gitu loh. Baru ketika waktu mau nikah, nah itu baru orang tuaku kayak oh ya wis anakku wis iso nih baru untuk menawarkan untuk ngon rabi gitu loh. Dirasa untuk bisa untuk menafkahi keluarga lah istilahnya. Oke, jadi kalau boleh diambil hikmahnya, hikmah maksudnya dari ceritanya Dok tadi itu aku bantu merangkumnya. Jadi Dok kapan itu kan kita pernah nyebar kuesioner tuh untuk teman-teman SMA sama teman-teman yang masih kuliah di awal-awal. Mungkin sekitar 50-60% itu tuh curhatnya itu masalah support orang tua. Jadi kadang mereka tuh kayak pengen ke A tapi orang tuanya pengen ke B. Terus kayak mereka masih nggak bisa melepas atau menghindari bukan menghindar, menolak pilihan orang tua dikarenakan masih membutuhkan support secara finansial dari orang tua kayak gitu kan. Itu mungkin untuk teman-teman yang SMA bisa kayak kalau Dok tadi kan jatuhnya kayak ya udah aku menjalani siapa tahu memang ini itu adalah salah satu jalan yang terbaik
untuk hidupku yang dipilihkan oleh orang tua. Tapi ketika Endok sudah selesai kuliahnya, dia sudah merasa kalau kayaknya aku tuh sukanya di sini dan aku akan bisa di sini. Nah, itu adalah pembuktian dari Endok untuk membuktikan ke orang tuanya kalau misalkan aku iso loh kok ngono kan, dan dibuktikan dengan baik-baik kepada orang tuanya, dibuktikan dengan karya, ya nggak sih? Yes. Ya itu sih yang mungkin ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman SMA atau teman-teman yang waktu itu sempat tanya gimana sih cara menghadapi orang tua atau menghadapi pilihan orang tua yang berbeda dengan kita. Nah, tapi kan nek orang tua kan gak semua orang tua sama kayak orang tuanya Ndok ya, jadinya kan beda-beda. Tapi cuman gimana? Ya, kalau orang tua ya tetap nomor satu sih, intinya kan ridallahu fi ridal walidin gitu kan. Jadi intinya ya apa carane aku bisa meyakinkan orang tuaku dulu gitu loh, maka semesta ini akan mengamini gitu loh. Iya, mantap. Aku bangga Ndok iki spesial aja. Iya, tapi masuk. Bagus sih, apa Ki? Oke, aku sih tertarik dari tadi kan itu sudah ngeresum ya soal komunikasi Ndok dengan orang tua. Kalau aku tertarik di passionnya Ndok. Maksudnya sebelum ke Jokopi, Ndok udah ada pengalaman dulu di May Coffee waktu kuliah. Maksudnya gini, Jess. Ndok bercerita kalau dia tidak willingly, nggak dengan kesadaran sendiri masuk di teknik fisika. Intinya dia juga lumayan tersesat dong di teknik fisika. Akhirnya dia mencari pelarian di kopi. Kemudian dia belajar di kopi, di My Kopi bersama teman-teman, dapat pengalaman, terus lanjut ke Jokopi. Intinya aku cuma mau bilang bahwa ada passion yang harus diperjuangkan gitu. Ada passion yang diperjuangkan oleh Ndok sebelumnya, sebelum ke Jokopi. Jadi memang harus diusahakan sih, Jos. Dengan resiko dan konsekuensi yang perlu dipikirkan. Walaupun Ndok tidak memikirkannya tadi. Ya, nek wong kaya awak-awak dhewe iki tetep kudu berjuang ki. Nek sing lahir langsung sugih ku rafatar karo anak-anak kita iku lahir langsung di sultan. Iya, langsung endorse gitu kan. Nek kene iki ya laran ngais dhisik, Bos. Iya. Tapi aku salut banget sih Jus sampai Ndok karena dia berani keluar dari zona nyaman, sedangkan aku pribadi belum berani keluar dari zona nyaman. Tapi nek Oke, Ndok, mau lanjut? Enggak, masalah zona nyaman dan kawan-kawan itu sebenarnya aku pernah membaca satu buku tentang psikolog dan kawan-kawan gitu tuh. Sebenarnya zona nyaman itu kita tidak perlu keluar dari zona nyaman, Ki. Salah kalau kita tuh keluar dari zona nyaman. Tapi kita perluas zona nyamannya. Iya. Enggak, kita perluas zona nyamannya. Jadi ketika misalkan Ndok wis ngerasa nyaman nang kopi ngono kan. Salah nang kopi. Nah, di bisnis kopi gitu kan. Bisnis coffee shop dan kawan-kawan. Tapi bukan berarti saujuk-ujuk terus Ndok keluar dari zona nyaman itu, tapi yang betul adalah Ndok memperluas zona nyamannya. Jadi kayak yang kedua tadi Ndok kan udah ada usaha di hotel, ya kan? Mungkin itu adalah sesuatu yang masih beririsan dengan Jokopi, masih dengan bisnis dan kawan-kawan. Tapi itu kan sesuatu yang cukup berbeda dengan kopi ya. Maksudnya kan jualannya ki beda ngono loh. Nah, itu tuh menurutku adalah sebuah zona nyamannya Ndok yang diperluas. Jadi kita tuh semakin punya zona nyaman yang luas, kita tuh akan gampang nyaman di mana aja. Itu tuh yang pernah aku baca dari buku dan itu menarik sih itu. Itu Ki. Aku juga pernah tahu itu. Apa toko bapak-bapak ID ya? Oke Ki, lanjut. Udah sih Jos, aku udah dapat cerita-cerita sih. Selain dari kopi, pengalaman Ndok aku udah nangkep sih. Sangar sih Ndok, kon sangar Ndok. Terakhir deh, ada ini nggak Ndok? Buat arek-arek nom saiki lah Ndok. Buat anak-anak muda sekarang lah, untuk kehidupannya mereka. Karena aku yakin Ndok, banyak adik-adik kita atau teman-teman kita bahkan yang udah kuliah di TF nih, habis lulus, aku mau kemana ya? Itu pertanyaan itu akan masih ada. Nah, barangkali ada saran kah buat teman-teman? Dari pengalaman yang Ndok.
Kalau aku sih ada beberapa orang yang bilang passion itu bullshit. Iku iklan Karena rokok. karena bukan waktu itu aku dapat dari Dokter Tirta waktu di Oh, I see. seminar UPN. Dokter Tirta selalu bilang passion itu bullshit. Gitu. Di sisi lain aku setuju, tapi di sisi lain aku juga nggak setuju. Nggak setujunya gini, karena ketika kamu menyukai sesuatu dan kamu ingin mengetahui itu, maka kamu akan mengorbankan waktu dan tenagamu untuk lebih tahu tentang apa yang kamu suka. Nah, ketika kamu mencari tahu, maka kamu akan tahu apa yang kamu suka ini sudah benar apa belum. Kalau misalnya kamu belum tahu itu yang kamu suka ini udah benar apa belum, ya cari terus sampai kamu tahu. Cari tahunya gimana? Ya, kamu bisa belajar sama orang, kamu bisa tanya-tanya sama orang yang udah berpengalaman gitu loh. Jadi itu yang memperkuat pondasimu ketika kamu bingung ketika lulus kuliah pengen jadi apa. Misalkan aku lulus kuliah, aku bingung nih mau ngapain gitu kan. Pasti yang dilakukan ketika bingung itu ya wis buka Jobstreet, lihat apa yang relate sama jurusannya, terus lihat nggak lihat salary karena pengen cari pengalaman aja gitu kan, tapi pengalaman apa yang pengen kamu dapatkan untuk goalsmu di masa depan gitu loh. Kamu harus melihat sampai kamu nanti tua itu kamu pengen jadi yang kayak tua yang gimana gitu loh. Apakah kamu yang pengen jadi tua dan merepotkan anak-anakmu, atau kamu hidup tua dan mati sambil angon-angon wedhus, angon sapi di sebuah desa gitu kan. Itu kan kayak itu kamu yang menentukan, tinggal kamu yang menentukan gitu. Jadi ya perbanyak referensi lah. Harusnya sih dari kuliah gitu loh. Itu bisa banget didapetin. Kalau misalkan dulu aku waktu kuliah udah mikir untuk sampai aku tua mau jadi apa, aku menghidupi keluargaku dengan apa, ya pasti waktu kuliah atau waktu sekolah aku udah tanya-tanya sih ke orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya gitu. Soalnya aku pengen jadi astronot nih. Ya udah tanya ke yang bisa kamu tanya, misal di NASA gitu kan. Kamu tanya, atau di yang relate sama yang di Indonesia itu apa, kamu bisa tanya ke situ, kamu bisa cari YouTube. Sekarang YouTube, Google itu udah informasinya udah searat-arat. Kalau kamu Ketik. apa niat nyari atau enggak gitu aja, kamu males nyari atau enggak, itu semua udah ada. Jadi ya jangan bingung lah kalau misalkan kamu sekarang belum jadi apa-apa, karena belajar itu sampai ke liang lahat gitu kan, sampai kon tua pun harus tetap selalu belajar dan mengasah skillmu dan menambah portofolio hidupmu. Itu ya harus selalu untuk upgrade belajar. Super. Adilah Teguh sekarang namanya. Adila Teguh Endok. Terus sebenarnya kalau aku sendiri ya Mbak Cus sama Mas Oki ya. Kalau aku sekarang kalau ditanya targetku apa ya, targetku adalah resign dari Jokopi dan membuka usahaku sendiri gitu. Oh, yang hotel itu bukan punya sendiri? Ini ya punya aku, cuma kan kayak ini sampingan gitu loh, kayak nyela-nyela waktu luang. Kamu bisa cuma HP-an tok kon iso oleh profit gitu kan. Cuma di sisi lain itu aku udah punya planning sih sebenarnya untuk bisnisku sendiri nanti, dengan tujuan ketika nanti ebesku pensiun, terus ebesku punya uang pensiun yang bingung mau dialokasikan kemana, aku bisa mengolah itu dan aku siap untuk mengelola duit ebesku itu mau. Ya karena aku sadar aku nggak punya duit sendiri gitu kan. Kalaupun nabung juga pasti nggak seberapa gitu loh. Jadi ya yang bisa lakukan, oke, Bes, kalau kamu pensiun kamu nggak usah khawatir duitmu akan dialokasikan kemana. Insya Allah ilmuku yang di Jokopi ini aku siap untuk mengelola duitnya Ebes, dan dari usaha itu insya Allah derajat keluarga kita akan terangkat kayak gitu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mantap sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih Oki, makasih Ndok, makasih Mas Dava, Mas Dani, ya apapun itu. Nanti teman-teman yang lihat
kalau mau coba incip atau diskusi dengan Dok, mungkin bisa langsung ke kemana Dok? Ke Jokopi atau ke IG-nya Dok? Kalau mau diskusi atau tanya-tanya. Ke IG boleh, ke WA boleh, ke Jokopi langsung juga sangat boleh. Jadi Dok, apakah Dok membuka jasa konsultasi? Sangat terbuka sangat. lebar untuk teman-teman yang pengen diskusi dan pengen sharing masalah kehidupan, monggo banget. Oke, nama IG-nya nanti aku tulis di sini aja ya, nama IG-nya. Oke. Oke, sip. Jadi, terima kasih. Cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.